Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي جعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وجعل في معصيته ذل الدارين للعاصين والذي أنزل القرآن نورا وضياء وخير تبيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أطوع الخلق لرب العالمين والذي أمرنا بترتيل القرآن ترتيلا وأمرنا بأن نتقرب إليه بقراءة آيات القرآن وفهم معاني القرآن وإقامة حدود القرآن والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نقل إلينا القرآن عن الله عز وجل ولم يزد فيه حرفا ولم يغير فيه شكلا وما نطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه ومن العمل بما فيه من القرآن الكريم أما بعد. Pertama sekali yang saya hormati para guru-guru kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita, para seluruh jamaah kita yang jinak-jinak, yang sangat cinta dengan Masjid Baitul Mu'minin. Apakah ada wirid seperti ini atau tidak, dia tetap hadir ke masjid, apalagi subuh berjamaah. Alhamdulillah. Allah Maha tahu dengan niat kita masing-masing. Allah yang memberi kita rezeki. Rezeki bapak itu tidak akan diambil oleh bapak yang lain. Jangan oleh karena ulah kebahagiaan rezeki putus pula hubungan silaturahmi kita satu sama lain. Jangan. Allah yang kasih kita pahala, bukan pengurus masjid, bukan Nabi Muhammad. Allah yang kasih pahala terhadap ibadah yang kita lakukan. Apakah ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang sudah inti pokok daripada kegiatan ibadah kita, salat. Aqimus salat. Pakai aqimu dia. Bukan waf'alus salat, bukan begitu redaksinya. Aqimus salat. Syukur-syukur kita salatnya sudah mantap. Zakatnya bagaimana? Datang ayat Quran wa atuz zakat. Bukan wa aqimuz zakat, wa atuz zakat. Aqimu, tegakkan salat. Kalau sesuatu yang mantap-mantap kita tegakkan, dia berpengaruh kepada jiwa kita, berpengaruh kepada badan kita. Kita nanggung, tegaknya tidak bisa. Makanya aqimu. Sudahkah rasanya salat yang rajin kita? Sudah 70 tahun umur ini, sudah berapa tahun yang khusyuk salatnya ini? Masih jauh mana rasanya pengaruhnya kepada jiwa kita, keluarga kita, jasmani kita. Aqimu, mantapkan. Wa atuz zakat, datangi. Kalau
Kalau zakat itu jangan ditunggu aja orang yang berhak untuk berzakat. Ayo berzakat. Jangan. Tapi kita datangi orang yang berhak. Muzaki itu. Begitu tuntunan intinya. Bukan tunggu saja. Tunggu mana daftar yang mau berzakat ada. Kita datangi. Kita beri motivasi dia untuk semangat berzakat. 27 kali dalam Quran. Salat zakat. Begitu akrabnya dia. Maka kita yang hadir ini sudah berapa ini zakat? Salatnya sudah rajin, tapi zakatnya bagaimana? Ya Allah. Datang pula perintah puasa. As-siyam. Makanya ayat khusus untuk kata-kata as-siyam, aqimu salat wa atau zakat, kutiba untuk puasa. Kita hafal ayat ini. Kutiba mabni lil majhul, kata qawaid al-lughah al-arabiyyah. Kutiba, kata-kata kutiba, kataba dibina bagi fa'il kalau istilah kita grammar bahasa Arab. Kalau kata-kata kataba, kutiba pakai ala sesudahnya, itu uslub, itu idiom, itu sudah pola kata dalam bahasa Arab. Dia tidak ditulis lagi maknanya, tapi diwajibkan, bimakna wujiba, bimakna kutiba. Wujiba, furida, diwajibkan. Namun untuk puasa ini kutiba ditulis. Kenapa ditulis? Karena Allah lah yang menuliskan nilai pahala seseorang. Ini nilainya 75, ini 100, ini 45, ini 13. Allah, makanya ditulis. Makanya as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang berhak untuk membalasnya. Ini apa namanya? Falsafah kalimat-kalimat Quran sedikit untuk pembuka kaji kita pagi ini. Ya, falsafah kalimat-kalimat Quran. Ini pokok pangkat haji. Ya, datang haji, redaksi khususnya oleh Allah untuk haji itu pakai kata atimmu. Kita yang rajin baca Quran, atimmu. Makanya ayatnya apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kan gitu. Sempurnakan ibadah hajimu dan umrahmu semata-mata mengharapkan ridha Allah. Jangan yang lain. Jangan haji turis, jangan haji bisnis, jangan haji pelaris, jangan haji pesimis. Waduh, banyak nih tipe-tipe orang pergi haji ini. Ya, sampai 7 bulan. Tapi wa akhyaruhum limardatillah. Dia pergi haji untuk mencari ridha Allah. Itulah yang haji mukhlis, orang yang ikhlas karena Allah. Itulah orang yang akan memperoleh haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Kan begitu. Ini baru mukadimah, ini baru belum sampai di isinya. Allah, sebuah bulan, ya, bukan tabligh akbar kok, bisa 1,5 jam. Kau kata 2 kali 7 minit ya kok. Ya, batinggang kok di tempat dan sampai kok. Tapi di tempat dan lapang batinggang biak kok. Dan sampai. Habis beliau ya. Baik, terima kasih. Kembali pagi ini saya jumpa kali yang keberapa ini. Alhamdulillah. Allah yang izinkan. Bisa saya ditemani oleh ibu. Hari ini kuat semangat saya sendiri aja datang. Allah. Kalau berjalan surah tu gawat dua. Ya, ini surah. Sehingga tadi dia malam apa datang ragu-ragu sumpang. Betul. Apa suara orang tua kita? Barakai mana beliau? Habis itu. Beliau dah berdia. Nampak. Allah semua memudahkan. Allah izinkan. Itulah yang namanya taufik. Taufik waffaqal muwaffiq taufik. Ya. Taufik itu bersamaan. Bersamaan izin. Keinginan saya dengan yang diinginkan Allah. Tapi ada yang saya inginkan tapi Allah tidak menginginkan, itu tidak taufik.
Apa yang diinginkan Allah itu pula yang awak inginkan, itu taufik. Mantap, tak semua orang dapat taufik. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita senangi itu ulun yang disenangi Tuhan. Allah. Ya. Hadirin yang berbahagia. Pagi ini kita bersama-sama sudah hampir kita di penghujung daripada bulan Zulqa'dah. Ini Sabtu terakhir bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah. Belum tentu lagi Sabtu terakhir bulan Zulqa'dah tahun depan Rasulullah SAW. Sebentar lagi masuk Zulhijjah. Zulhijjah. Makanya Zulhijjah itu dia lewat saban tahun, dia datang saban tahun Zulhijjah itu, tapi kita inilah yang tak bisa dipastikan apakah akan ketemu Zulhijjah datang setiap tahun. Beliau berpesan. Sekarang sedikit banyak pesan itu kita simak. Apa pesan pertama? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Zulhijjah datang, ingat Ibrahim. Itu pesannya. Banyak. Setiap bulan Zulhijjah datang, ingat Nabi Ibrahim. Kita selawat dalam salat kepada Nabi Ibrahim. Kita selawat dalam salat kepada penghulu segala Nabi, penghulu segala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dua orang ini aja. Satu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang satu Abul Anbiya wal Mursalin. Ibrahim ini bapak seluruh nabi-nabi dan rasul Allah yang milih. Walaupun Adam yang duluan, Idris yang duluan, Nuh yang duluan, Ibrahim kemudian. Tapi pilihan siapa bapak nabi-nabi, bapak rasul-rasul? Ibrahim Khalilullah. Allah yang milih. Allah yang milih. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah. Harus selawat kepada beliau. Allahumma salli ala kama sallaita ala Ibrahim. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Terserah. Yang kedua kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terserah. Satu penghulu segala Nabi Rasul, yang satu bapak Nabi-Nabi dan Rasul. Pantas juga kita selawat dalam sholat itu kepada Nabi Musa, Ibu. Besar pertolongannya Nabi Musa. Kalau tidak adalah Nabi Musa, kita Islamnya dulu. 50 waktu Musa di semalam, dia ketawa kok. Dia bawa ke pirau-pirau untuk tinggi bagaimana? Sembahyang tarawih 50 waktu. Inilah pertimbangan Musa. Di langit yang ke-6 ketemu apa yang dapat hai adinda tersayang. 50 waktu ada. Kata Nabi Muhammad. Kurang. Itu cerita dulu. Sampai akhirnya 5 masih diminta oleh Musa. Mumpung ada kesempatan minta kepada. Aku tahu betul umatmu itu sudah dibayang oleh Allah kepada aku, kata Nabi Musa. Tidak mampu dia. Salat 5 waktu. Banyak yang tak tinggal salat. Banyak yang berpura-pura sakit. Pantas dia berdiri salat, kenapa duduk salat? Allah tahu. Ya Rabbi, Nabi Musa. Oleh karena itu Ibrahim kita ingat. Ini pesan Zulhijjah datang. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Dalam surat apa itu? Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri aku ini aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Jauhkan aku dan anak-anak cucuku, umatku, dari paham-paham ateis komunis yang tak bertuhan itu, yang syirik itu. Jangan itu ya Allah. Itu didoakan oleh Allah. Maka kita dalam kondisi negara kampung masyarakat kita yang begini Indonesia, mari kita berdoa. Amankan ya Allah negeri aku. Amankan ya Allah. Bagaimana politiknya? Bagaimana pendidikannya? Bagaimana pelaksanaan hukumnya? Bagaimana kondisi ekonominya? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya Allah. Karena ya Allah sahaja. Tidak mantap orang menjawab semua. Karena tidak senang kita mendengar jawabannya begitu. Dan jangan begitu. Amin. Amin. Ibrahim ingat itu. Ditengok pula dalam surat apa? Shafat. Bagi kita yang hafal Quran, doa Ibrahim itu dalam Quran 17 doa. 17 doa. Kita tidak mungkin semuanya kita baca sekarang. Minimal beberapa buah saja. Ya. Dalam surah Baqarah, beda dengan Ibrahim. Rabbi ja'al hadha balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Itu bedanya. Kalau dari Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu bedanya. Tapi intinya sama. Baqarah, Ibrahim. Sehingga ke surat apa tadi? Shafat. Yang penting doa Ibrahim di situ, Bu. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniailah kami ini, aku ini ya Allah, anak-anak generasi penerus yang salihah. Yang mana perekat itu anak itu dalam kami berumah tangga. Laki waktu itu kalau ada anak. Kalau tidak ada anak, coba pisah waktu itu. Kau kenal apa berumah tangga ni? Ya. Apa kau para dulu awak punya anak? Tadi mau balik tahun, dah ada tanda-tanda. Sedih. Dah. Makanya kalau ada generasi penerus perekat namanya, inilah yang memanggil sakinah, mawaddah, warahmah. Anak. Allah doakan itu. Rabbi habli minas salihin. Para dua generasi penerus, syubbanul yaum rijalullah. This proverb in Arabic. Ini peribahasa Arab ini. Pemuda di hari ini, pemimpin di masa depan. Akan begitu. Ya Allah. Makanya penting generasi muda ini penting. Generasi yang tua-tua, saya tahu nampak dalam bawah. Mana muda-mudanya kok? Kan gitu ya. Kita asal-asal lah. Sedikit-sedikit agaknya motivasi. Nonton lah kan. Gitu. Ya, gitu. Shafat. Ada lagi doa Nabi Ibrahim dalam Quran yang 114 surah ini. Dalam surat apa lagi? Asy-Syu'ara umpamanya. Asy-Syu'ara. Di situ tertulis doa Nabi Ibrahim dulu. waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Aduh, dan sesuatu itu apa maksudnya ini? Ya Allah, jadikanlah aku ini, kami ini rancak-rancak sebutannya nanti kalau kami sudah meninggal, ya Allah. Jangan indah-indah disebut orang, boleh meninggal. Ini dah mati, orang penduto itu syukur benar. Akan tak elok itu, ya. Bila menciduk terompa, itu kamu saja. Akan tak elok itu. Kalau awak dah meninggal, sebutan yang elok-elok jadi disebut orang kawan dah. Itu tak bisa. Simsalabim itu kalau tidak dilakukan yang baik-baik. Tak bisa. Itu didoakan itu. Bagaimana kita menjadi lisanah sidqin, sebutan yang indah-indah kepada aku dikala aku tak tiada lagi, ya Allah. Coba didoakan. Zulhijjah datang, itu pesan pertama Zulhijjah kepada kita. Waj'alni min warasati jannatin na'im.
jadikan aku termasuk orang-orang penghuni syurga jannatin na'im. Sebelah puncaknya, puncak. Ya. Jangan sampai tak didoa, tidak dibaca doa itu. Zulhijjah datang untuk pesan pertamanya. Allah. Ya. Ingat Ibrahim, keluarga besar Ibrahim. Apalagi anak Ismail. Begitu tangguh pribadinya. Pribadinya tangguh. Kira-kira pribadi generasi muda kita sekarang sudah berapa persen mendekati ketangguhan jiwanya Ismail alaihissalam. Akan perlu kita evaluasi. Tiga, dia menegakkan syiar agama di muka, kalau perlu nafasnya hilang. Ceritanya sudah tahu kita semua. Itu Zulhijjah datang. Hai para haji-haji, sudah sejauh mana kamu mempertahankan mabrurnya haji kamu? Itu bagi yang mampu. Yang mampu yang sudah haji. Banyak yang mampu tapi tidak haji. Hai yang hujat-hujat, sampai detik ini udah 15 tahun menunaikan ibadah haji. Berapa tahun yang bisa kamu mantapkan mabrurnya haji kamu? Jawabnya bagi masing-masing yang bersangkutan. Sebelum haji itu, setelah pulang haji lagi itu. Kan itu ada tanda-tanda yang mabrur. Ini namanya memelihara kemabruran haji. Hai yang belum haji, ini pesan Zulhijjah juga ini. Yang belum pergi haji, sudah sejauh mana niatmu untuk berhaji? Dia 20 tahun kini menunggu 18 tahun, 17 tahun nak taluk dalam mubana. Itu alasannya mendaftar pun dah. Kalau tidak mendaftar, apa yang mau ditunggu? Apa yang mau ditunggu? Tidak usah ditakutkan 80 tahun, 20 tahun lah gaya, aku dah taluk dah. Jangan itunya yang menghantui kita. Berniat dong. Mampu, sehat, aman pergi, keluarga tenang. Kenapa tidak terniat juga berhaji? Allah. Itu man arada al-hajj falyata'ajjal. Faman lam yamna'hu min al-hajj hajatun zahiratun aw sultanun jarirun aw maradun hadis famata wa lam yahujja falyamut in sya'a nahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Orang yang tidak ada halangan lagi untuk berhaji, tidak juga niat tanda-tanda untuk pergi haji, dan dibuka pendaftaran keringanan dikasih, tidak ada tergugah hatinya, tidak ada tanda-tanda berniat untuk pergi haji. Dia mampu, dia sehat, aman, keluarga baik, meninggal dunia dia waktu itu. Falyamut, silakan mati, kamu pilih Yahudi atau mati Nasrani. Allah ya Rabbi. Tentu ikut istighfar. Walillahi, yang saya baca ayatnya tadi. Apa ayatnya tadi tu? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dia istita'a. Yang belum haji, niat sudah sampai di mana? Kalau Allah berkehendak, فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Tak usah makan tiap hari saya susah di mana pergi haji. Tak usah dilakukan itu. Mantapkan niat takarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Allah, yakin kita ini. Yakin. Kalau Allah berkehendak, siapa kan sampai subuh ini di sini tidak ada yang sama lagi, walaupun istri tak mendampingi. Oh, sampai juga saya. Skeptis, keraguan-raguan itu tidak boleh. Orang yang ragu-ragu itu yang sering binasa, celaka. Jangan ragu-ragu. Itu. Ya, Allah ya Rabbi. Umur sudah 71,5 nih, suara hari bahasa. Allah. Senior saya.
Senior saya. Di beliau. Kami di Unan. Hadirin yang berbahagia. Dari itu pagi ini saya berharap itu yang terasa bagi saya, bagaimana Zulhijjah datang. Ingat doa Nabi Ibrahim, ingat keluarga besar Nabi Ibrahim, ingat ibadah haji, ingat ibadah kurban. Orang haji pun disunatkan kurban. Itu salah satu juga syarat haji mabrur. Apalagi kita yang belum pergi haji dan mampu. Man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, orang yang sudah punya kemampuan untuk ibadah kurban, tidak juga berkurban. Nabi tidak senang menghadapi umatnya. Jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami ini, kata Nabi. Baik, Nabi. Itu ya Allah. Apalagi kita haji, jumpa dengan Multazam, jumpa dengan Raudhah, tempat yang paling makbul untuk berdoa. Multazam kalau di Mekah, Raudhah kalau di Madinah. Ya Allah, berebut-rebut kita sampai ke sana. Ini pagi-pagi banyak. Walaupun di sini bisa berdoa, sangat mantap berdoa. Sekali kita sholat subuh di sana, sama pahalanya dengan 100.000 kali sholat subuh di sini. Ya Allah. Sekali kita sholat subuh di Masjidil Haram, sama pahalanya diberi oleh Allah 100.000 kali sholat subuh di Masjid Baitul Mu'minin. Siapa nak perindu ke situ? Sekali kita sholat subuh di Masjid Madinah Al-Munawwarah, sama pahalanya dikasih oleh Allah dengan 10,000 sholat fi masiwa. 10.000 kali sholat kita di sini. Sekali kita sholat subuh di Masjidil Aqsa, sama pahalanya dengan 1.000 kali sholat di sini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Makanya kalau lagi sehat-sehat awak ya, lagi ada duit, lagi aman pulang pergi. Anak tiga masaji ku ayo sempat awak lihat naknyo Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Walaupun Masjid Aqsa masih goyang ganjing sekarang. Ya Allah, Zionis Israel semakin mengganas. Tapi belum sampai mengganggu betul ke dalam Masjid Aqsa. Di luar sudah banyak diobrak-abrik. Allah memelihara juga yang inti Masjid Aqsa dipelihara. Sedih kita, apalagi 3 hari belakangan ini. Ya Allah, banyak bergelimpangan meninggal dunia, ditembak ibu-ibu, anak-anak itu. Ya Allah, ini suasana internasional kita. Karena orang mukmin itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Itu sedikit momentum saya Zulhijjah datang. Namun saya kesempatan ini berharap kita sebut-sebut kaji itu supaya hidup kita ini tenang. Hidup kita ini tenang. Hidup kita ini nyaman. Ya. Itu gunanya, jangan menggelisahkan jiwa kita mengikut yang sudah-sudah itu, tapi membuat bagaimana ke depan kita lebih baik, dan hal itu menjadi ibrah namanya. Ibrah itu apa artinya? Bahan pelajaran bagi kita. Bagaimana supaya nyaman hidup? Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Maka untuk menghadapi ini, tentu kita kembali semuanya kepada ajaran Al-Quran. Bukan kita meremehkan ayat-ayat Allah untuk pagi ini sebagai ingat kita kepada 3 orang tokoh intelektual Muslim supaya mencapai hidup yang nyaman. Siapa 3 orang tokoh Muslim kita itu, ibu bapak? Pertama disebut dengan Ibnu Sina. Siapa yang tak pernah mendengar nama Ibnu Sina? Sering kita dengar. Diabadikan namanya Al-Mustashfa Ibnu Sina. Yayasan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Yang di barat disebut dengan Avicenna.
Ibnu Sina kalau kita di Indonesia di timur ini. Ya, Ibnu Sina. Kita singgah sedikit kepada pengalaman Ibnu Sina. Ruh Quran ada di hatinya. Kedua, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Siapa itu Umar bin Abdul Aziz, ibu-ibu? Seorang khalifah yang sangat berhasil pada masa dinasti Bani Umayyah. Siapa engkongnya? Umar bin Abdul Aziz. Kalau disebut dinasti Bani Umayyah, soganya di dalam itu Umar bin Abdul Aziz. Paling sukses. Ahli pemerintahan, ahli agama. Banyak orang ahli agama, belum tentu ahli pemerintahan. Banyak orang ahli pemerintahan, tapi tak begitu mendalam ahli agamanya. Tapi Umar bin Abdul Aziz terkumpul sama dia. Allah. Kita ingat sejenak menjelang melangkah waktu kedua dari kita ini kok. Ya. Yang ketiga, cukup tiga saja, ialah Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. Kalau disebut Khalifah Harun al-Rashid, kemana ingatan kita? Yaitu Daulah Bani Abbas, dinasti Bani Abbas. Sesudah dinasti Bani Umayyah, lebih banyak khalifahnya ketimbang dinasti Bani Umayyah. Dan puncak cemerlangnya Islam itu memang berada pada masa Daulah Bani Abbas. Begitu banyak pemerintah khalifah-khalifah Bani Abbas, puncak cemerlangnya Islam itu tampak betul pada Khalifah Harun al-Rashid. Tolong perkenalkan namanya. Nah, dengan tiga orang itu pagi ini kita ingat nama-namanya walaupun kita sudah hafal. Sekian banyak buku-bukunya, sekian lama dia mengabdi membina umat ini. Ibnu Sina. Di dalam sebuah bukunya Al-Qanun Fiqh, undang-undang kedokteran kesehatan itu isinya tebal sekali. Bermacam bahasa dimakan di dunia ini. Al-Qanun Fiqh. Nah, halaman yang ketiga, yang edisi berbahasa Arabnya, halaman ketiga, apa yang tertulis di situ, ibu? Nama bukunya tadi Al-Qanun Fiqh. Peraturan-peraturan pokok tentang norma kedokteran kesehatan. Itulah isinya. Ya. Siapa pengarangnya? Ibnu Sina, ahli Cina. Ada yang tertulis di halaman nomor 3 itu, ibu, Bapak. Saya tengok cuplikan yang baru saja saya ambil tadi. Ibnu Sina. Apa kata beliau? Al-wahmu nisfud da' wal itminanu nisfud dawa was sabru bidayatus syifa. Bahasanya manis juga. Makasih itu. Kita dalam hidup ini ada terjadi ketegangan-ketegangan. Wah, dapat nikmat tegang juga, apalagi tidak ujung dapat nikmat tegang juga. Mendadak musibah dadak, mendadak pangkat tinggi turun, gemetar juga. Ini ada resepnya, kata Ibu Sina, untuk menghadapi kondisi itu. Hidup kita bermacam-macam problematika, yang menggembirakan, yang menyedihkan, yang menggemparkan hati dan yang memantapkan hati. Maka kata-kata ini ada 19 uraiannya ini, ungkapannya, tapi yang pertama kita baca saja. Al-wahmu nisfud da'.
Jiwa yang tidak stres itu, jiwa yang tidak gelisah itu, jiwa yang tidak ragu-ragu itu separuh dari apa? Al-wahmu nisfuddah. Jiwa yang tidak tentram itu separuh dari jantung kita. Karena kullu da'in dawa. Gitu. Jadi kalau kita gelisah menghadapi sesuatu problem yang kita hadapi, hal yang mendadak datang sama kita, gelisah kita menghadapinya, ya selalu ada gelisah loh. Pasti ada gelisahnya. Tapi kalau dipertahankan juga kondisi seperti itu, cepat kembali kepada kekuatan yang hakiki. Al-wahmu itu rasa stres, keraguan, hati tidak tenang. Itu separuh dari penyakit. Itu tabiat. Separuh dari, artinya separuh lagi yang belum sampai sama kita. Pada separuh itu kamu gelisah itu menambah sakit kamu. Tapi berat ini mengamalkan, berat. Apapun problematika tidak mungkin saya tahu semua. Ya, kita. Jadi al-wahmu nisfuddah. Rasa tidak tenang, rasa stres itu separuh dari penyakit. Kita lanjutkan dulu. Wal itminan nisfud dawa. Jiwa yang tenang menghadapi suatu problem yang mungkin rumit masalahnya. Allahu a'lam masalah masing-masing. Jiwa tenang bisa mengatasi masalah, kondisi bisa dikendalikan, begitulah kira-kira. Itu nisfud dawa, itu sudah separuh daripada obat. Sudah separuh dari itu. Tinggal separuh lagi obat kita cari. Waduh, ini mantap ini siapa? Ibnu Sina. Katanya yang ketiga apa tadi? As-sabru bidayatus syifa. As-sabru bidayatus syifa. Tabah itu, sabar itu, teguh hati itu. Sabar ini mudah untuk ucapkan, tapi sulit untuk membuktikan sabar. Sabar itu bidayatus syifa. Permulaan dari kesembuhan. Permulaan dari kesembuhan. Awak sembuh, ini awak dulu di awal. Tinggal ke ujung-ujungnya saja. Ada seperti tabah, sabar. Awak datang ke orang sakit, sabar yo. Tidak tahu dia sakit, dia sabar dulu jawab kan gitu. Minimal keluarganya sabar yo. Sebulan menunggui di rumah sakit, sabar yo. Ya mudah-mudahan. Kan gitu ya. As-sabru bidayatus syifa. Tabah itu, sabar itu permulaan dari kesembuhan. Tenang hati itu separuh dari obat. Gelisah hati itu menghadapi suatu masalah, itu separuh penyakit. Tolong ini dentuman batin kita pagi ini disemprot oleh hati. Gimana kita? Masalah kita masing-masing. Ini tokoh ini yang menyampaikan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu tampil juga pada cemerlangnya Harun al-Rashid. Beliau ini Ibnu Sina, Ar-Razi, Ibnu Tufail, banyak itu orangnya. Jago-jago intelektual muncul pada siapa? Pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Ahmad muncul pada Khalifah Harun al-Rashid. Namanya Allah. Itu makanya cemerlang Islam itu pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi, Ad-Darimi, Tabrani, jago-jago ahli hadis muncul pada masa Khalifah Harun. Makanya masa cemerlang seperti Milo kata ulang kali. Itulah kita lihat. Indonesia sebagai barometer umat Islam di dunia. Indonesia sekarang. Indonesia. Apa yang dilakukan Indonesia yang tidak cepat usianya di dunia. Hati-hati Indonesia menjadi panutan Indonesia.
Baca Quran saja di istana dengan lagu Nusantara, orang heboh dunia. Heboh dunia. Murid saya dari Medan, dia baca Quran dalam rangka Isra Mi'raj di mana? Di istana. Ya pada masa Presiden kita kemarin. Lagu Jawa. Tidak usah saya contohkan ya. Kenapa Indonesia mengizinkan baca Quran dengan lagu itu? Heboh dunia. Karena Indonesia menjadi barometer untuk Islam di dunia. Dia baca Quran dengan lagu Jawa. Nanti Pak Syarif Sumi juga baca dengan lagu Minang, dengan lagu Saluang, dengan lagu Batak kalau orang situ. Tidak bisa. Iqra'ul Quran bil luhunil Arab wa aswatiha. Baca Quran dengan bawaan Arab, lagu Arab, dentuman lagu Arab. Karena Quran berkesan. Karena dia terikat dengan kaidah tajwid dan lain-lain. Kalau itu yang begitu-begitu terganggu panjang, pendek, gunnah dan hukum makhraj seadanya. Ini kembali kepada topik tadi. Indonesia itu barometer dan ruh Islam di dunia. Hati-hatilah kita bersyukur. Walaupun setan-setannya banyak juga di Indonesia. Kita paham. Ya, jadi disitulah perjuangan kita. Karena ada 3 P, kata Buya Hamka. Hidup ini P3. P pertama perjuangan. Kalau mau hidup, tidak mau berjuang, tidak usah hidup. Titik gadang ada saja perjuangan. Karena kita hidup. Setiap kita terjun ke dunia perjuangan pasti meminta pengorbanan. Tidak mau berkorban, ya tidak usah berjuang. Perjuangan jihadun. Qurbanun, pengorbanan. Wa kullu qurbanin ubudiyatun. Setiap pengorbanan itu membutuhkan pengabdian. Inilah P3 ini. Mari kita amalkan P3 ini dengan kisah ya. Hidup di perjuangan. Perjuangan membutuhkan apa? Pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan apa? Pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Ubudiyah itu. Itulah kita menciptakan Tuhan. Allah. Baik. Kembali kepada pokok tadi. Ibnu Sina. Apa kata Harun al-Rashid? Dan sebelum Harun al-Rashid itu saya sebut tadi siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz engkongnya Daulah Bani Umayyah. Kata beliau, kalau hidup ini supaya nyaman, tenang, kebutuhannya jangan terganggu, kebutuhannya harus lengkap. Kalau ada kebutuhan inti kita tak lengkap, pincang hidup kita. Begitu rasionalnya. Kata Umar bin Abdul, ada 7 kebutuhan. Ini kata beliau, ininya yang kita ambil juga sedikit lagi ini. Sab'un min hawaijin nas fi ma'isyatihim. Ada 7 poin kebutuhan hidup kita, kata Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau yang kebutuhan tidak cukupnya ibu-ibu ya, tidak selesai, tidak tenang, tidak nyaman. Itu. Tolong kita, berkah kita selalu menerima tuntunan agama, kita mantapkan kebutuhan kita. Lengkap syukur, tak lengkap kita coba solusinya cari supaya lengkap. Baik. Pertama, ad-din wal ilmu wal amal. Ya, ad-din wal ilmu wal mal was sihhah wal fursah wan nasal wal itminan. Itu kata si Umar bin Abdul Aziz. Hidup ini perlu agama.
Karena dengan beragama kita, keyakinan kita terbangun dengan baik, akidah kita. Dengan beragama kita akidah baik, ibadah kita teratur insyaAllah. Kalau iman kita mantap, akidah kita mantap, ibadah kita khusyuk, teratur, tertib, disiplin, dia memantul kepada EMSA-nya bagus. EMSA itu apa tuh? Etika, moral, susila, akhlak. Itu dulu apa? Moral. Bahkan saya akhlak, ibadah saya tak pernah. Apakah ibadahnya khusyuk, salat subuh nak mau datang tu, iman ni tak duduk ye nyodo. Itu. Jadi akidah, syariah, akhlak. Ini dia. Agama. Oleh kerana itu perlu agama. Jangan sekadar ilmu agama saja tinggi, tapi kesadaran beragama. Penyakit di zaman kita, kesadaran beragamanya sudah luntur. Kalau ilmu agamanya banyak. Profesor, doktor, kiai, nah indah pun tak lakukan. Kan ibu awalnya, nah indahnya tak lakukan. Tak menjadi syahdu loh, tadi mengacau jadinya. Agama. Yang kedua ilmu. Itu kebutuhan hidup kata Umar bin Abdul Aziz, ilmu semakin ditambah, semakin terasa kurang kita berilmu. Tapi kalau tidak ditambah, lah sombong bodoh baru begitu. Ilmu itu cahaya apa itu? Cahaya. Al-ilmu nur. Maka hai orang yang merasa sudah punya ilmu, sudah sejauh mana rasanya ilmu memberikan terang sama saya? Jawab masing-masing. Mungkin sebagai rektor, sejauh mana dia menjalankan kekuasaan rektornya dengan ilmu yang dia punya. Tandanya sudah bersinar ilmu saya. Kalau tidak bersinar. Karena ilmu itu nur. Allah nurus samawati wal ardh. Ilmu eksak, ilmu sosial, ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Banyak. Ilmu kedokteran, ilmu eksak yang paling utama. Ilmu tauhid, ilmu rohani yang paling utama. Jadi ilmu. Ini kaji. Yang ketiga, banyak orang yang kedua ini disertasi sudah 10 nih. Yang ketiga, kata Umar, kita perlu dalam hidup supaya nyaman. Agama, ilmu, mal. Maka ini harta. Kalau tidak ada harta gimana? Baitul Mukminin akan sebagus ini bangunannya. Awak paralu syiar masjid itu dihargana dong. Gimana di tempat sholat kita bersih, nyaman seperti ini kalau finansial tidak ada, duit tidak ada, harta tidak ada. Bagaimana orang akan tertutup dengan rapi untuk kembali saja cukup? Perlu harta. Bagaimana cita-cita akan tercapai patah di tengah seling? Karena harta kurang mendukung. Perlu harta. Tapi resepnya jangan lupa halalan tayyibah. Halalan tayyibah. Ketiga. Ringkas saja dulu. Nomor 4, kita perlu sesudah ada harta itu as-sihah. Sehat. Kalau tidak sehat lutut, kata salah subuh. Sakit. Lama mana kuat asal aja tu kepala ke bawah dari mangkuk panjangnya baca subhanallah segini dua. Tak sehat. Makanya sehat itu suatu mahkota yang tak bisa dilihat, tak bisa diraba kecuali waktu sakit. Jadi, kalau kita pernah sakit, terasa nikmat sehat. Kalau tak pernah sakit, tak terasa nikmat sehat. Allah. Dan nikmat sehat ini nikmat yang paling pertama ditanya oleh Allah di akhirat. Tolong ingat betul. Dari 50 tahun sehat, bara kira-kira tahun nyawa dari sehat. Bara bulan yang kira-kira agak sakit parah awak. Itulah bisa dikalkulasi. Apa yang kita lakukan? Sehat kita, salat kita kalau ibadah. Itu. Baik.
Sesudah as-sihah, apa kebutuhan kita supaya tenang hidup, nyaman hidup, mantap hidup? Al-fursah, kata Nabi. Fursah itu apa artinya? Kesempatan, peluang. Banyak orang sehat tapi tidak berpeluang. Iya, itu. Ya, orang sedang mangkit pegawai baru ini. Yang dibutuhkan itu ijazahnya. Awak nak jurusan itu dong. Anak tahu buka jadinya kesempatan awak dong. Itu dia perlu awak sehat ada sebab. Ada peluang. Ini kebutuhan hidup. Berpeluang. Banyak orang yang sehat di rumahnya dah kek di masjid juga. Tapi tidak ada kesempatan untuk ke masjid. Payah juga. Walaupun dia sehat. Jadi ada sehat, ada sempat. Penting dalam hidup. Buat pikiran siapa ini? Umar bin Abdul Aziz tadi. Kalau ingat itu, kita 3 tokoh pagi ini yang kita kita lain. Lah, ikulah mendasak lu gue nama. Masya Allah, kaji lama-lama lo ustaz sekali-sekali datang panjang lo kaji. Balah lo, ya, sekali-sekali, sekali sebulan juga dari saya jawab. Dan sesudah kesempatan, anda dibutuhkan kata petunjuk Umar bin Abdul Aziz, tuntunan dari Rasulullah juga, yaitu an-nasal. An-nasal itu yang tadi yang saya singgung tadi, generasi penerus yang berkualitas. Diperadu itu. Jangan awak senang sukses, siapa nanti akan melanjutkan? Banyak harta, siapa yang kamu warisi? Pikirkan baik-baik sekarang. Kalau nak cekcok orang sesudah kita. Allah, an-nasal namanya. Generasi penerus yang berkualitas. Itu butuh dalam hidup. An-nasal. Dan yang terakhir apa boleh? Dan terakhir al-itminan. Jiwa yang tenang. Ikut ucapnya. Tingginya pangkat awak tapi tidak tenang. Jokowi tidak tenang sekarang. Banyak orang tu, no? Andal. Tenang. Kenapa tidak tenang jiwa? Kalau dibuat ke jiwa. Kenapa hidupnya tidak tenang? Kalau dibuatkan kepada Umar bin Abdul Aziz, hidup dia hayatan mutmainnah. Tapi ada dalam Quran nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bagaimana supaya jiwa hati kita tenang? Zikir kepada Allah. Bagaimana hidup kita tenang? Ini dia. Pikiran Umar bin Abdul Aziz. Apa katanya? Orang yang suka berbuat dosa hidupnya tidak tenang. Termasuk hati tidak tenang. Orang yang satu hari saja dilewatinya dari pagi, siang sampai malam, tidak pernah di hari itu dia berbuat dosa, itu hari raya bagi dia. Alin bisa orang mencumpun filosofi itu. Tetapi sekali alin kedua itu dia tidak. Tetapi alin ketiga itu dua tidak. Alin sampai ayu balik berdosa. Nama Allah. Alin kelima jangan. Kullu yawmin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dzambun. Itu hari raya bagi dia. Setiap hari yang dilewatinya, di hari itu dia tidak berbuat dosa. Itu hari raya bagi dia. Allah. Jadi tak Idul Fitri, Idul Adha, hari raya awak. Setiap hari. Ini latihan riyadhah qalbiyah namanya, latihan hati. Gimana? Baik. Kalau begitu orang berbuat dosa itu, ini pikiran Umar bin Abdul Aziz juga, tolong diingat saya bacakan. Wa asbabuz dzunubi sab'ah. Sebab-sebab orang berbuat dosa itu ada 7. Pertama, az-dzunubu li tarkil wajibat wa fi'lil ma'asi. Dosa-dosa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban, dosa-dosa karena melakukan maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan. Dosa. Salat subuh ditinggalkan, zina dilakukan, maksiat, dosa. Ini poin pertama ini. Az-dzunub li tarkil wajibat wa fi'lil ma'asi, bahasa Arabnya. Ya, yang kedua, az-dzunub lisyahwatil fahishah. Dosa-dosa yang singgah sama kita karena syahwat yang tak terkendali. Ini dengan seksualitas. Merajalela sekarang. Lah ada sarang utamanya, pada sarang lain juga dicari.
macam-macam. Masya Allah. Termasuk yang hangat beberapa tahun terakhir ini LGBT. Allah, itu juga dosa. Ya. Allah. Lain. Pornografi, porno aksi. Itu maksudnya. Nah, ini nomor 2. Yang ketiga, az-dzunubul nifaq, dosa-dosa yang silap sama kita kena ada sifat kemunafikan sama kita. Munafik. Ngomong kok bohong terus. Dikasih jabatan pengkhianat. Janji elok, semua janji tak pernah ditepati. Munafik ini. Hoaxnya, merajalela. Ini apa? Anak dunia sekarang hoax kacau jadinya. Tadi sudah tenang masyarakatnya, muncul berita yang macam-macam ini. Kacau lagi. Dosa. Yang keempat, az-dzunub li aklil amwal wa akhdhiha bil batil. Dosa-dosa yang datang sama kita karena memakan, mengambil harta yang lain yang tak pantas kita ambil. Mencuri, menggarong, korupsi, kan gitu. Dosa-dosa. Umar bin Abdul Aziz. Berikutnya, az-dzunub li faqril iman wal mal. Dosa. Bukan dua-duanya belum. Iman lah miskin. Harta ada harta pun lawak kebutuhan itu tapi tidak dapat itu bala kecil asal dapat itu macam-macam cara kalau harapnya boleh gaji dosa. Ya, terakhir az-dzunub lil khamri wal maisir. Dosa karena sudah doyan sekali, ingin sekali minuman keras, narkoba. Maisir apa artinya? Judi. Sampai online bagi namanya. Judi online pun namanya gini. Mantap loh. Dosa. Ya Allah. Umar bin Abdul Aziz cemerlang juga pikirannya. Dan terakhir, az-dzunub li tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dosa karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Udah jelas kejahatan merajalela di tengah masyarakat. Awak mampu untuk membasminya, tidak juga dibasmi. Kecuali kalau tidak mampu. Kita mampu, tak dibasmi, merajalela kejahatan jadinya. Di situ Allah samaratakan siksa Allah. Innallaha la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta sampai dia melihat Allah tidak akan menyiksa suatu negeri masyarakatnya oleh karena pekerjaan umum itu oleh segelintir manusia, tidak. Kecuali kalau dia sudah nengok kejahatan di tengah masyarakat mampu untuk melarangnya, tapi kok tidak dilarang. Di situ Allah samaratakan musibah sama kita. Padahal yang dapat musibah tu tidak elok-elok je lah orang tu. Apa orang nak elok dapat dua jadinya musibah. Baru tu dia meninggalkan amar ma'ruf nahi. Inilah buah pikiran Umar bin Abdul Aziz subuh ini yang seperti kuliah saya ini ya. Pakai silabus ini namanya ya. Walaupun belum sampai kepada puncak akhir, sebab ada lagi buah pikiran Harun al-Rashidnya. Ini kesempatan berdatang. Sebab matahari dah tunjuk dah nampak. Orang tunjuk tapi matahari dah cik dah dah tunjuk. Surang lain ada nama singgung-singgung. Walaupun yang nama singgung tadi ada sempurna lain. Yaitu Harun al-Rashid. Harun al-Rashid solusinya nanti dia. Kita harus kembali kepada ummahat. Ummahat itu apa artinya? Ibu. Kalau kita tak ngaji ibu, tak dapat solusinya. Kalau kaji umat siapa? Harun al-Rashid. Ibu di sini maksudnya apa? Ibunya Quran itu ialah suratul Fatihah. Jangan sampai tak tahu dengan Quran dan sampai tidak paham suratul Fatihah. Kalau tak solat itu baca Fatihah itu tadi. Jangan sekedar bacaannya saja bagus, hafal, tapi bagaimana makrifatnya, hakikatnya.
Itu ibu pertama tu. Yang kedua, ummul ibadat qillatul dzunub, ibunya ibadah. Kita sedang beribadah, apa ibunya? Ibunya pokok pangkal ini. Ibunya ibadah ini ialah hindari dosa, kurangi dosa. Kalau awak rajin beribadah, rajin je berbuat maksiat, itu kan ada artinya beribadah. Jadi ibu dari ibadah itu tolong dihindari dosa. Di saat memang terbuka kesempatan untuk berbuat dosa, itu yang paling mahal. Kita menghindari berbuat dosa di saat terbuka kesempatan berbuat dosa. Jadi kalau tidak mungkin kita berbuat dosa menghindari dosa, itu kan tidak ada lagi. Ketiga, umul adab, ibunya akhlak, sopan santun itu apa? Ibunya apa? Ialah qillatul kalam, atur ngomong, dan sembarang ngomong. Sayang ngomong, betul kok kasih buangnya. Hati-hati ngomong. Itu sudah modal untuk berakhlak yang baik. Wow, itu ibunya. Nanti kita perdalam lagi. Wa ummul adawiyah, ibunya obat. Tak selalu kita sehat sakit. Jangan berlama-lama sakit, berobatlah. Ibunya obat itu ialah qillatul ta'am, atur makan. Jangan sembarang makan, banyak makan, kiblatnya makan, baru datang subuh ke masjid itu menolak makan bersama. Umpama ni kalau tak ada makan bersama ni tak datang doh. Ini namanya kiblat perut juga ni. Ya. Allah ya Rabbi. Ini. Atur pola makan karena sumber penyakit ini banyak dari perut. Saya anak-anak saya dokter semua. Kenapa sama sampai alam yang boleh ni? Batang Allah. Dituntun terus. Saya udah tak bebas ada saya. Jangan begini. Banyak jangan. Hati-hati. Ya. Dan terakhir, wa ummul amani sabrul kamil. Ibunya cita-cita. Tidak ada kita yang tak bercita-cita. Tidak usah disebut sekarang cita-cita. Ibunya cita-cita itu sabar. Ada cita-citawan yang capek, tercapai, ada yang lambat, tercapai, ada yang tak kunjung, tercapai di hati tak senanti. Itu sabar tu. Kalau lah sabar awak, berarti ibunya cita-cita sudah ada di sana. Inilah terakhir 3 orang insan pagi ini kita buka, ya. Siapa tadi namanya? Ibnu Sina, Umar bin Abdul Aziz, dan Harun Al-Rashid. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama-sama dan memantapkan ilmu pengetahuan saya. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah habis, mohon maaf lahir batin. Sehat, walafiat, umur panjang, insyaallah di zaman yang akan datang kita ketemu lagi. Demikian saja, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.